untuk membahas itu. Kemudian untuk jimpitan, bahwa jimpitan akan diambil alih oleh RT, pengurus RT, di mana dibagi dua. Jimpitan akan diambil oleh pengurus RT 9 dan RT 10, dan pada saat awal itu kita diminta yang biasa narik ini panitia mendampingi, sekaligus mendata siapa sih warga-warga yang memang muslim tapi belum terdata di dalam grup muslim. Nih, jadi tujuan itu. Namun saya sayangkan bahwa kegiatan itu tidak berjalan. Tetap yang berjalan adalah tim inti yang biasa menarik dana. Saya nggak tahu kenapa pada saat itu Pak RT, Pak Eko meyakinkan itu, dan kita juga alhamdulillah akan dibantu. Walaupun ternyata tidak, tapi sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berjalan. Kemudian kedua, yaitu WA-nya Pak Ustadz untuk membahas ini dengan cara Zoom. Namun sayang tidak ada yang merespon. Sehingga terjadi jeda lagi cukup lama. Nah, mohon maaf Bapak, ada beberapa jamaah kita yang suka subuh keliling. Kita bertukar pikiran ke beberapa masjid, dari masjid yang biasa sampai yang mega. Kita belajar bagaimana membangun masjid, bagaimana manajemen masjid. Nah, di situ timbullah ide dan rasa kita ingin tetap mengadakan kegiatan Ramadan. Nah, pada minggu ini jamaah kita Pak Sahil, beliau bertanya kepada Pak Ivan ya, ada nggak kegiatan di masjid kita bulan Ramadan ini untuk sholat 5 waktu, wajib dan sunnah lah kalau saya bilang, wajib dan sunnah. Nah, kemudian pada malam itu dibahaslah Pak Ivan, Pak Akbar, kemudian Pak Sayuti kegiatan itu. Kemudian itu subuh ya, setelah subuh ya, malamnya ada saya, kita bahas lagi bersama bagaimana nih untuk kegiatan bulan Ramadan ini masjid kita ketajiban atau tidak. Melihat tuntutan jamaah dan juga kita punya amanah, bukan hanya mengumpulkan dana secara fisik untuk pembangunan masjid, juga ingin membangkitkan jiwa dan ruhnya masjid. Ya sudah, akhirnya kita putuskan, kita adakan, sehingga kita share bahwa Yayasan Baitus Salam atau pengurus masjid mengadakan kegiatan selama bulan Ramadan. Nah, malam itu saya diminta segera, kemudian saya bikin ini, itu selesai ngumpul, bukannya rapat sih, cuma ngumpul aja jam 10 ya, jam 10, jam 11 ya, jam 10. Saya pulang, langsung saya kejar ini, saya selesaikan tugas saya sampai jam 3 pagi. Nah, jam 3 pagi selesai, dan ini adalah hasil dari yang saya bikin dan sudah saya share ke beberapa orang, mohon petunjuk dan arahan. Ada beberapa koreksi dan sudah berjalan, dan malam ini akan saya sampaikan planning sementara. Karena begini Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya, apabila hasil arahan Pak Ustadz untuk adakan meeting Zoom tidak berjalan, kemudian waktu tinggal, kemarin hitungan berarti tinggal setengah bulan lagi ya, 17 hari. Kalau kita semua menunggu lagi pengurus yang lain yang tidak ada statement komentar maupun persetujuan atau tidak setuju, ini akan semakin mepet. Dan saya berpikir bahwa kegiatan Ramadan itu bukan kegiatan seperti PHBI yang mendadak bisa. Contoh 1 Syawal, saya hanya diskusi Pak Ustadz arahkan, Pak Ferry jalankan, saya kerjain 3 hari jadi. Ya, Maulid juga sama. Nah, ini yang jadi masalah, 1 bulan harus banyak yang harus kita rencanakan, sehingga langsung malam itu saya bikin konsepnya, sekiranya apa yang kita mampu dan kita bisa. Nah, terbitlah ini yang saya bikin, dan mudah-mudahan malam ini akan saya sampaikan ke Pak Ustadz dan ke beberapa. Saya nggak sengaja cetaknya nggak banyak, karena takutnya ada revisi, saya habis-habis buang-buang kertas, jadi saya nggak terlalu banyak buat, nanti kita bahas saja. Nah itu, jadi sekali lagi mohon disampaikan ke beberapa panitia yang lain bahwa rencana ini tidak ujuk-ujuk mendadak. Ada prosesnya yang sudah kita rencanakan, gitu. Malah setelah Maulid, saya pernah meluncurkan program masjid, karena saya berpikir gini Pak Ustadz, kalau mungkin saya salah ya, mohon maaf kalau saya salah, bahwa di dalam struktur kita ada 2, yayasan dan panitia masjid. Panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan itu ketuanya Pak Towi, sedangkan yayasan ketuanya adalah Pak Ustadz kalau tidak salah. Kemudian pembinanya adalah Yayasan Pak Towi. Oh, bukan Pak.
Pak Tommy itu ketua pembangunan masjid. Iya, desa Fatoi juga. Fatoi juga ya? Oh gitu. Oke. Iya, betul. Nah di bawahnya ini baru beberapa orang ada 25 orang panitia pembangunan masjid. Nah yayasan itu pembina bertiga. Oh iya benar. Pak Towi ketua, kemudian saya, Pak Donza dan yang lainnya. Nggak terlalu banyak. Nah saya berpikir bahwa mungkin saya salah nih. Bahwa kalau analisa saya, panitia pembangunan adalah melakukan program-program baik eksternal maupun internal untuk pembangunan fisik masjid. Nah, yayasan berpikir bagaimana membentuk ruhnya masjid, jiwanya masjid dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang sunnah maupun yang wajib dan juga kegiatan-kegiatan ukhuwah Islamiyah kita. Nah, ini yang saya maksud begitu. Nah, tapi sebenarnya orangnya itu juga nggak masalah sih sebenarnya, karena yang penting adalah ini sinergi antara yayasan kemudian dengan panitia pembangunan, sinergi. Nah, yang kita butuhkan adalah aktifnya, perannya, berpikirnya sama, turun kerjanya sama, sehingga amanah warga yang berharap bahwa masjid ini cepat terbangun, masjid ini ada kegiatan, itu bisa kita lakukan. Itu aja sih, Pak. Jadi ini yang mendasari kenapa? Karena kemarin saya lihat di grup itu ada sedikit ketidakserasian. Ada beberapa pengurus yang ketidakserasian, sehingga kami berpikir, kemudian Pak Ustadz usulkan ada pertemuan segera di malam ini. Alhamdulillah, karena memang sudah mepet waktunya. Baik, nanti aja Pak sarannya ya, saya akan bacakan ini dulu ya, biar jadi terbuka semua. Baik, saya sudah bikin program kegiatan selama selama bulan Ramadan. Pertama ini saya bagi pada malam hari ini, kemudian perampaan masjid tanggal 20 Maret 2022. Ini berkaitan dengan kebersihan, penyediaan fasilitas ibadah, keran, wudhu, karpet, tikar, dan sejadah. Toolsnya sudah saya buat dari mulai pembersihan taman liar, latar masjid, keran wudhu, toilet, jaringan listrik, audio, pemasangan lampu penerangan. Termasuk PIC-nya yang biasa Pak Ustadz selalu arahkan, itu pengurus dan tukang developer. Saya sudah kontak Pak Agus bahwa mereka siap untuk membantu membersihkan mulai besok. Membersihkan rumput-rumput dan tanaman-tanaman. Tanggal 20 Pak? Ya, tanggal 20. Kemudian dinding pembatas. Nah, kemarin ada usulan bahwa lokasinya itu adalah di masjid. Saya sudah hitung, luas masjid itu dari tiang ke tiang itu adalah 12 meter. Sehingga saya pesan tenda 10 kali 10. Kita menggunakan tenda. Nah, perlu Bapak ketahui, kalau kita sewa tenda full, rangka dengan atap, itu nilainya hampir 6 juta lebih selama 1 bulan. Sehingga saya nego dengan pemilik tenda, kita dapat dengan angka 2 juta. Tapi tidak pakai terpal, hanya rangka saja. Pertanyaannya, terpalnya dari mana? Terpalnya kita sudah punya X sumbangan Pak Taryo pada saat kita maulid. Itu cukup banyak dan saya yakin bisa ketutup untuk terpalnya. Nah, kemudian saya juga koordinasi lagi dengan Pak Taryo. Beliau juga mempersiapkan lagi 100 meter lagi terpal untuk alas bawah. Itu sudah dipersiapkan lagi oleh beliau. Ya, sudah. Dia sudah oke sama saya, siapkan lagi terpalnya. Seperti itu. Nah, jadi developer, kemudian tikar, tenda, kita sudah siap semua. Kemudian untuk antisipasi, bagaimana sih supaya air tidak masuk dan lain-lain, kita sudah bahas. Dan akhirnya nanti kita akan pasang papan GRC, plafon GRC. Plafon GRC itu kayak seperti ini kan apa namanya? GRC itu bukannya gypsum. Dia kalau gypsum kena air, dia hancur. Tapi ini GRC tidak hancur. Dia dari asbes. Itu akan kita buat. Nah, itu bisa dilihat di gambar paling bawah ini. Ini Bapak. Ini adalah contoh yang saya ilustrasikan. Masjid akan seperti ini kegiatan Ramadan. Ya, jadi ini luas pelataran 12 meter. Tenda itu di balik tiang. Saya tidak akan menggunakan tiang. Tidak akan menumpang pada tiang yang dikerjakan oleh Pak Giarto. Tidak merusak tiang. Jadi full tenda ini berada di dalam tiang. Di dalam tiang 10 meter persegi. Nah, kemudian pinggirnya ini kita pasang GRC keliling.
Ini pintu masuk jamaah pria, ini jamaah wanita. Gitu. Seperti ini. Nah, ini udah saya rancang semua. Mudah-mudahan ini cukup menampung cukup banyak sih. 100 meter persegi. Ya, udah saya buat seperti ini. Nah, kemudian tanggal 21 ini nanti diharapkan tanggal 20 sudah bisa beli GRC. Sekarang pertanyaannya, dari mana biaya itu semua? Total biaya yang kita butuhkan adalah 7.653.000 untuk kegiatan Ramadan ini. Dan kita sepakat, maaf beberapa orang saja, bukan kita semua, bahwa ini kita dengan cara apa? Swadaya. Alhamdulillah, insya Allah dana ini sudah diprediksi akan masuk senilai 7.600.000 sekian. Jadi sama sekali tidak menggunakan dana masjid. Kemudian ada lagi tambahan dana-dana lain itu senilai 6.700.000 sekian. Jadi totalnya itu yang kita butuhkan 14.375.000. Insya Allah ini juga tercover. Gitu. Jadi ini, nah yang kita butuhkan itu hanya sound system yang harus kita beli, kemudian perapihan toilet, keran wudhu. Tenda kita sudah dapat tambahan lagi satu untuk tenda wudhu dan tenda takjil. Itu dari developer kita sudah juga disiapkan. Ini juga sudah lengkap semua, sudah siap seperti itu. Nah, PIC-nya dari mulai tanggal 2 kita efektif itu aktif dari tanggal 27 sampai tanggal 3. Nah, kemarin itu yang mendadak baru adalah untuk pelaksanaan penerimaan penyaluran zakat. Saya bilang sebenarnya siapa yang akan melakukan itu? Orang yang standby. Nah, 2 tahun yang lalu itu kita menggunakan anak yatim, anak pesantren lah, ya, fisabilillah. Itu yang bertugas di rumah Pak Akbar. Mereka menerima zakat, hanya menerima, tidak menyalurkan, Pak. Karena menyalurkan itu hak dari kita nanti. Nah, sehingga pada tahun ini kita aktifkan lagi. Kenapa? Karena memang zakat itu perlu kita masukkan juga. Karena jamaah kita kadang-kadang mau zakat itu dia bingung, jauh ke Yaspi, ke Al-Ikhlas. Nah, ini terlalu jauh. Nah, kita gunakan masjid kita. Ini 15 hari pertengahan bulan Ramadan sampai dengan malam takbir itu akan ada petugas dari Yaspi yang akan bertugas menerima zakat. Kemudian nanti ada juga dari panitia yang akan mengatur penyalurannya. Ini mekanismenya akan dibahas nanti. Di sini saya sudah cantumkan penanggung jawabnya adalah Pak Sayuti menjawab untuk penyaluran zakat. Ya, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan seluruh rangkaian acara ini bisa berjalan. Insya Allah. Ya, satu sih terus terang saya pribadi merasa berat. Beratnya apa, Pak? Pertama adalah kita mendapat amanah dari warga untuk membangun masjid fisik, tapi ruhnya tidak ada. Nah, ruhnya ini harus kita bangkitkan, gitu loh. Ruhnya ini harus kita bangkitkan dengan cara apa? Ya, melalui kegiatan-kegiatan ibadah sunnah wajib dan kegiatan ukhuwah Islamiyah yang kita maksud adalah itu. Sehingga mudah-mudahan sekedepannya orang bersedekah semakin gampang, keterbukaan dan mendapatkan masukan melalui kegiatan ceramah Ramadan, orang akan berlipat ganda dan bersaing untuk sama-sama bersedekah membangun masjid kita. Gitu. Kita bukan tidak ingin mengalihkan ke tempat lain atau tidak, tapi pada prinsipnya kami ini hanya berpikir bagaimana kita membangkitkan ruhnya masjid. Supaya masjid ini memang kalau dibilang layak, ya belum layak. Kalau dibilang bagus, ya belum bagus. Tapi pada prinsipnya kita coba dengan acara maulid. Ya alhamdulillah, perjuangan Pak Ustadz saya lihat ketika saya waktu jam 5 itu, begitu beliau luar biasa, Allah ijabah, hujan berhenti. Anak-anak bermain di situ dari maghrib, dari jam 5 sudah tidak ada masalah, tidak ada cilaka, tidak ada apa. Insya Allah, kalau kita mau lagi bersama-sama, kita besok tanggal hari Minggu rapikan benar-benar. Di mana besi, di mana kayu, kita rapikan insya Allah lah. Dan mereka hanya bermain itu pada asyar sampai dengan maghrib buka puasa dan juga dengan sholat. Nah, pada asyar itu sudah ada orang tua di situ.
sudah ada minimal itu ada petugas zakat, ada perwakilan dari YASPI sudah di situ. Nah, kemudian saya yakin mendekati maghrib jamaah sudah berdatangan untuk melakukan sholat tarawih, sholat wajib, kemudian sholat tarawih dan witir bersama. Insya Allah saya yakin apa yang kita takutkan bahwa masjid itu akan celaka bagi orang, anak-anak, insya Allah lah, mudah-mudahan. Saya juga sudah rancang, kebetulan bambu di rumah banyak, nanti area samping semua kita pagar, Pak. Kita pagar tuh kayak kemarin kan cuman idenya Pak Ahmad hanya dengan tali rapiah, itu idenya Pak Ahmad tuh. Besi pun masih nongol semua. Kalau sekarang besok besi kita lipat ke bawah, kemudian kita pagar bambu, semua keliling, kecuali depan imam, nggak mungkin itu. Dan kalau dulu kemarin itu malah lebih parah, bagian imam, marbot itu belum terbangun. Sekarang sudah rata semua, marbot imam sudah pelataran semua. Yang ada besi itu cuma stek lantai keliling, itu bisa kita tekuk ke bawah, itu bisa kita rapikan. Nah, untuk skap cor atau apa yang dibilang ya, untuk bikin cor itu bisa kita pindah ke bawah. Kayak waktu kemarin acara Maulid kita jadikan panggung di itu bisa. Insya Allah saya berharap bahwa apa yang kalau kita bisa rencanakan bersama, kita kerja bakti bersama, bisa kita laksanakan. Hanya satu yang sekarang ini masih mengganjal di hati saya, siapa imam, siapa penceramah, karena ini terus terang aja yang tadi saya sampaikan di awal, ini bukan program yang singkat, yang gampang, karena kita harus cari penceramah. Contoh ya, udah banyak kejadian. Ramadan kemarin nyari penceramah susah, Pak Ustadz Ken, ya kan? Ini yang susah. Dan ini akhirnya saya yakin yang akan mencari itu kalau nggak Pak Akbar, ya Pak Ustadz, Pak Akbar ya Pak Ustadz. Ini udah mepet waktunya, gitu loh. Kalau imam mungkin, ya jamaah bapak-bapak sekalian mungkin bisa. Ya, kemudian kalau muazin atau bilal, makanya kenapa dari tanggal 1 Ramadan kita sudah gunakan YASPI untuk standby, mereka sudah bisa azan, bilal bisa mereka. YASPI kita juga anggarkan Pak Ustaz, kita anggarkan juga. Itu nilainya 800.000 satu orang. Mudah-mudahan nanti, tapi ini sekali lagi angka yang saya sajikan adalah estimasi ya Pak, bisa berubah. Estimasi bisa berubah. Gitu. Itu aja sih mungkin yang dapat saya sampaikan di awal. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf kepada seluruh panitia, pembina dan ketua serta panitia kalau apa yang saya lontarkan kemarin di dalam grup Muslim dan Spring Garden itu tidak berkenan atau menciptakan suatu kondisi yang kurang nyaman. Tapi kembali lagi jujur saya sampaikan bahwa hati kecil saya walaupun ibadah saya masih belentang-belentong nggak karuan, tapi saya ingin bahwa amanah dari jamaah yang bersodakoh, amanah dari jamaah Spring Garden yang ingin memakmurkan masjid bisa kita aspirasi, bisa kita laksanakan dan bisa kita naungi bersama sehingga kedepannya pembangunan masjid kita akan bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu aja dari saya. Selanjutnya silakan kepada Bapak mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan sambil menunggu pembina-pembina kita pada malam hari ini. Iya, enggak. Kita hanya bagian bulat besar doang. Jadi yang kotak-kotak itu, kotak kiri kanan maupun imam itu tidak di luar tenda. Di luar tenda. Gitu aja sih. Nah, nanti coba nggak apa-apa, ntar kita diskusi sama Pak Giarto. Nah, itu aja. Apa? Iya. Intinya, kalau malam ini yang bersangkutan nggak bisa berhalangan hadir nih, kapan besok atau kapan kita ke rumahnya Kita aja? ada waktu lagi Pak, kita malah nggak besok kan ke rumahnya Ya. atau minggu. Nggak ada waktu lagi. Ya, Minggu lah. pas eksekusi kan? Apanya? Minggu pas eksekusi. Nggak apa-apa, gini Pak, kita minta ke Pak Giarto diskusi. Hari pertama satu, apakah masih ada pekerjaan atau tidak di bulan Ramadan? Kalau tidak berarti nggak masalah. Kalau ada, area mana yang akan dikerjakan oleh Pak Giarto? Gitu. Oh Pak Giarto bilang area tengah, berarti kita nggak bisa Pak. Itu maksudnya. Oh enggak, area pinggir aja, sayap kiri, sayap kanan sama imam. Itu bisa kita Pak. Saya yakin bisa. Kenapa? Karena memang tidak mengganggu sama sekali. Gitu. Itu contoh lah kalau secara fisik Ya, bangunan. saya begitu Pak saya. Ya. Seperti itu. Jadi kita juga kan sebenarnya tidak mengganggu ya kan mengganggu Betul. yang program yang sudah ada di Betul. Nah, itu secara fisik, mungkin sekarang secara ruhnya mungkin Pak Ustadz ada arahan nggak gitu? Secara ruhnya, artinya, ya. Kalau pengalaman bangun apalagi itu yang saklar ya. Emang bulan Ramadan itu kan tidak bekerja.
beribadah, tukang pun beribadah sebetulnya. Jadi kok saya pikir kok tukang sampah, kalau para tukang di mana-mana kok di sampah jarang. Terus Bapak katakan tadi kan, Ya. itu seperti itulah. Tapi bagaimanapun tetap aja kita harus konsultasikan dengan Baikar dulu. Artinya bagaimanapun kita jangan mengambil langkah kita di sini aja. Iya. Kita harus konsultasi dengan Baikar. Makanya kita bayangkan tadi kata Pak Ferry kalau tidak besok dulu gitu. Kita harus kita konsultasikan dengan yang bersangkutan. Seandainya Pak Giarto bilang nggak bisa gimana Pak? Ya kita jangan beraneh lah Pak. Kita praktekkan dulu aja. Besok seperti apa? Kita kan ini juga sebenarnya ada dari kita persiapan kalau Pak Giarto nggak mau deh kira-kira dari kita gimana? Maksudnya bagaimana Bapak nanya seperti itu? Bapak maksa atau bagaimana? Bukan maksa Pak. Ya makanya seperti saya bilang kan kita lihat besok seperti apa. Kalau Bapak misalnya seandainya gimana berarti Bapak kan mendesak saya Nah, ini untuk kita untuk menjawab. ada persiapan. Iya, artinya besok kan kita lihat seperti apa dari saya Pak. Jadi gini Gitu Pak. kan. Kalau Bapak bisa mendesak saya harus bagaimana? Bapak mendesak saya. Mohon maaf saya agak kurang berkenan kalau seperti itu Pak. Saya Jadi mohon gini, maaf, Pak. Pak Saryo, kalau menurut saya ada benarnya, karena kita kan organisasi dalam arti Saya udah mengambil ada jalan-jalan orang- tengah, artinya kita lihat besok lah seperti apa. Besok atau sabar lah beberapa hari gitu kan. Jangan langsung kita punya itu bagus, tapi kita tetap harus melihat juga bagaimana nanti untuk perkembangan musik ke depannya. Kita kan yang kita inginkan kan kebaikan buat semuanya. Betul. Gitu. Jadi tolong saya jangan didesak juga. Bagaimana saya susah untuk mengakomodir apa namanya masukan dari para jamaah ini ya. Pak Saryo, Kita saja. saya punya keyakinan Pak, nggak tahu ya, saya punya keyakinan pasti akan tetap bisa. Namun mungkin diperkecil Pak. Itu analisa saya loh Pak, diperkecil tidak 10 kali 10, mungkin menjadi 8 kali 8 atau 8 kali 10. Itu masih bisa karena apa ya, area mereka untuk bergerak itu masih leluasa Pak. Jadi kalau nggak ada gambar masjid nih. Dengan ada kegiatan ini setelah Ramadan itu kita ada kelanjutannya. Mungkin gitu Pak. Jadi semua. Ya Pak Ferry. Iya betul Pak. Jadi ya kembali lagi Masih sih. di awal lah. Sebenarnya saya tuh hanya ingin bahwa Ada suatu kegiatan. ada kegiatan. Kemudian amanah dari jamaah itu bukan hanya kita narikin dana, tapi juga Pak Ferry, ini mohon maaf saya potong Pak. Kalau Bapak bilang seperti tadi itu, saya ada kegiatan. Mungkin kita harus flashback belakang Pak. Ini kita tidak hanya satu kali ini loh Pak. iya. Sebelum saya bukannya ini Pak ya, kita kan masuk beberapa ini ya, mungkin sudah pernah melakukan ini beberapa kali kan Iya, Pak. iya. Sudah sering Pak, itu masih buat kita semua Pak ya, mungkin ada yang masih belum terbiasa dengan kegiatan di Peringkat ini. Sebelum ada masjid subuh, kita sudah melakukan yang Iya, namanya sholat tarawih, Betul. Idul Adha gitu Pak ya. Saya mohon maaf tadi saya potong. Iya, Ya, apa-apa. khawatir nanti kalau Bapak bilang ini ada kegiatan, seolah kita nggak pernah ada kegiatan. Iya. Seperti Pak Saudi kan, maksudnya mungkin juga kan belum secara Kegiatan kita banyak sih. secara tahu bahwa kita sudah pernah ada kegiatan sebelumnya. Iya. Baik pengajian yang keliling kita, yasinan sudah ada Pak. Cuma kan karena ada pandemi itu, ya Pak Mas Samsul kan ya, sehingga sempat terhenti gitu loh. Ini ya mungkin warga yang ini mengiranya yang misalnya baru tinggal di sini mengiranya tidak ada kegiatan kita, sebenarnya tidak seperti itu. Kegiatan sudah berjalan rutin gitu kan. Mungkin kalau mau dilihat filenya ada tuh di Ada. masjid yang kita yang dulu tuh. Betul. Lebih Dari apa pertama ya? kita pembukaan aja di rumah Pak Sigit Ya, betul. 28. Kemudian berjalan 10 6. Kita sebenarnya kita ini kan Gitu. berusaha untuk tetap istiqomah kan. Iya. Ya, ini memang ya dengan berbagai macam kendalanya Pak. Tentunya kita semua memang kan juga kesibukan dan sebagainya. Mungkin yang sudah paripurna alhamdulillah kan lebih leluasa waktunya Pak ya. Dibandingkan yang ini yang masih aktif ini gitu loh. Iya. Oh iya, gini yang punya duti ya. Iya kan dulu Gini Pak, maaf, saya juga sebenarnya kemarin saya sendiri yang menolak Pak Samsul. Kenapa tidak mau punya barang duty? Karena jujur aja itu kan punya bersama, punya warga duty. Saya belum izin. Ya pada mirip berani ngeluarin. Kalau saya nggak berani, karena harus kita harus izin dulu, ya kan? Tapi alangkah baiknya memang kita anggarkan. Nah kebetulan memang dari anggaran ini ya nggak masalah sih. Kita kan anggarkan dulu nih Pak. Kita anggarkan dulu. Kalau memang dananya 7 juta nggak masuk,
kemudian yang bisa masuk ini bisa kita alihkan, kita akan pakai. Karena sound system itu pun akan berguna nantinya ke depannya. Kan nanti kalau masjid ini bakal setnya bahkan beda sama kayak kontainer yang sementara Pak. Kalau masjid kan instalasi soundnya udah di atas. Jadi nanti kan untuk biaya rutinitas kegiatan dari taraweh itu misalkan ada Kayak celengan itu. bukan kayak Pak Ustadz, macam kayak kita ada tausiyah kultum gitu kan pada saat sesi-sesi tarawih gitu kan, atau subuh gitu kan, pada subuh ahad gitu kan, atau Sabtu ahad gitu, seperti itu bisa gitu loh. Maksud saya kita ada canceling juga seperti Boleh. kita Harus itu Ada kegiatan kan harus. ada satu. Kotak sodako tetap harus ada. Kalau ini kita beli satu lagi pengadaan buat Katanya dulu ada tiga. Hah? Kita kotak sodako cuma satu, yang dua punya Yaspi. Dua ya,